Halo, kita sering banget ya lihat pemimpin negara tampil begitu berwibawa di panggung dunia, mengambil keputusan soal perang, damai, perjanjian internasional gitu kan. Rasanya disitulah kekuatan sejati mereka terpancar. Tapi pernahkah Anda berpikir, apakah citra pemimpin kuat yang seolah sendirian menentukan arah kebijakan luar negeri itu beneran nyata? Hari ini, kita akan coba kupas tuntas gagasan ini. Kita akan menyelami apa yang disebut sebagai ilusi kebijakan luar negeri yang seringkali melekat pada para pemimpin kuat ini. Nah, sumber utama kita adalah analisis mendalam dari bab 7 buku The Myth of the Strong Leader. Tujuannya, ia membongkar mengapa persepsi ini begitu kuat dan apa saja sih jebakan berbahaya di baliknya, khusus untuk Anda. Tepat sekali. Dan bab 7 buku ini memang secara spesifik menyoroti bagaimana sejarah itu penuh dengan contoh pemimpin yang kayaknya terperangkap dalam ilusi ini. Anggapan bahwa satu orang, hanya karena dia pemimpin, otomatis punya pemahaman superior dan kendali penuh atas urusan luar negeri yang rumit itu, wah, seringkali keliru. Kita akan telusuri bukti-buktinya nih, dari Neville Chamberlain sampai dinamika di Kremlin, untuk melihat realitas di balik layar diplomasi tingkat tinggi. Oke. Mari kita mulai dari dasar dulu deh. Kenapa sih urusan luar negeri ini seringkali terlihat jadi domain eksklusif sang pemimpin? Lebih kelihatan wah gitu ya, dibanding urusan dalam negeri. Apa yang bikin beda? Nah, sumber kita di bab 7 itu nunjukin ada beberapa faktor kunci. Salah satunya itu percepatan drastis dalam komunikasi dan transportasi, ya kan, sejak pertengahan abad ke-20 lah. Oh, maksudnya kayak telepon, pesawat gitu ya? Betul. Dulu kan diplomasi antar benua bisa butuh waktu berminggu-minggu cuma buat tukar pesan. Lama banget. Sekarang, telepon, jet pribadi, pertemuan puncak bisa dalam hitungan jam. Nah, ini menciptakan panggung global di mana pemimpin bisa tampil bertindak secara langsung. Kayak contoh Neville Chamberlain yang terbang ke Munich ketemu Hitler itu ya. Itu kan momen ikonik banget, kayaknya baru saat itu ada yang begitu. Persis, itu dianggap terobosan saat itu. Seolah pemimpin bisa, potong kompas birokrasi, selesaikan masalah secara personal. Sumber kita menekankan gimana teknologi ini memperkuat citra pemimpin sebagai aktor utama yang mandiri di panggung dunia. Beda kan sama politik domestik yang sering terlihat lebih terikat sama parlemen, lobi, birokrasi yang, ruwetnya minta ampun. Misalnya Presiden AS secara konstitusi memang punya ruang gerak lebih besar di kebijakan luar negeri dibanding katakanlah Perdana Menteri Inggris yang harus terus jawab ke parlemen. Iya ya. Tapi kesan kontrol personal yang absolut ini, nah seperti yang akan kita lihat nanti, seringkali cuma ilusi. Menarik sekali ya gimana teknologi sama struktur pemerintahan itu bisa banget membentuk persepsi publik. Oke, mari kita lihat contoh nyata yang dibahas di bab 7. Kita mulai dari Inggris deh. Chamberlain tadi, gimana ilusi ini bermain dalam kasusnya dia? Chamberlain ini contoh klasik yang dibedah tuntas di sumber kita. Dia itu, percaya banget sama kemampuan diplomasi personalnya. Percaya diri banget ya? Banget. Dia yakin hanya dia yang bisa memahami dan bernegosiasi sama diktator kayak Hitler dan Mussolini. Keyakinan ini begitu kuat sampai-sampai, nah ini dia, pas pertemuan krusial di Munich itu, dia nggak bawa penasihat senior dari Kementerian Luar Negeri loh. Serius? Nggak bawa ahli diplomasi ke pertemuan diplomasi sepenting itu? Terus siapa yang dia bawa? Sumber kita nyebutin, dia malah bawa Sir Horace Wilson. Dia ini pejabat tinggi sipil, tapi keahlian utamanya itu soal sengketa industri. Hah? Sengketa industri? Jauh banget dong. Iya kan? Ini nunjukin betapa Chamberlain mengutamakan penilaian pribadinya. Dan, mengabaikan keahlian institusional yang ada di Foreign Office. Dia kayaknya lebih nyaman sama orang yang nggak bakal banyak membantah gitu. Hasilnya, kita tahulah, kebijakan appeasement, upaya menenangkan Hitler dengan kasih konsesi teritorial yang berakhir bencana Perang Dunia II. Fatal banget konsekuensi dari keyakinan berlebih pada sentuhan pribadi ini. Itu contoh yang, ngeri banget ya soal bahaya mengabaikan keahlian. Lalu gimana dengan Anthony Eden pas krisis Suez tahun 1956? Kan sumber kita nyebut dia justru ahli urusan luar negeri dan Timur Tengah. Kok bisa dia kejebak juga? Nah, ini ironi yang dibahas tuntas juga di bab 7. Eden, penggantinya Churchill, memang sangat berpengalaman. Nggak diragukan lagi.
Tapi dia juga sangat sensitif sama citra. Oh, pencitraan ya. Bisa dibilang gitu. Media saat itu sering ngambarin dia sebagai sosok yang ragu-ragu, nggak setegas Churchill. Nah, pas Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez, itu kan aset vital banget buat Inggris dan Prancis. Aden lihat ini sebagai kesempatan buat ngebuktiin ketegasannya. Jadi bukan analisis strategis yang jadi pendorong utama, tapi lebih ke keinginan buat terlihat kuat gitu. Tepat sekali. Sumber kita nyatet gimana Aden jadi terobsesi untuk nggak kelihatan lemah atau bimbang. Dia sampai mengabaikan peringatan dari dalam Kementerian Luar Negerinya sendiri loh, bahkan dari sekutu penting kayak Amerika Serikat di bawah Presiden Eisenhower tentang resiko intervensi militer bareng Prancis dan Israel. Padahal dia ahli di wilayah itu ya. Justru itu, dia tahu persis kompleksitas Timur Tengah. Tapi yaitu, pengalamannya dikalahkan sama egonya dan ketakutannya pada persepsi publik. Akibatnya, intervensi militer gagal total, tekanan internasional hebat, Inggris kehilangan pengaruh besar di Timur Tengah, dan Aden sendiri akhirnya terpaksa mundur karena malu. Ini nunjukin banget kalau pengalaman aja nggak cukup kalau motivasi utamanya salah, cuma buat jaga citra kuat. Polanya mulai kelihatan ya. Tekanan buat tampil kuat akhirnya mengalahkan penilaian rasional. Oke, gimana dengan contoh yang lebih baru nih? Tony Blair dan keputusan Inggris ikut invasi Irak tahun 2003. Bab 7 pasti bahas ini juga kan? Oh iya, jelas. Ini contoh krusial di era modern yang dianalisis sumber kita. Kasus Blair ini menyoroti bahaya lain, yaitu memprioritaskan hubungan personal dengan pemimpin negara lain di atas analisis independen. Blair saat itu sangat ingin menjaga hubungan spesial Inggris-AS, terutama sama Presiden George W. Bush. Keinginan buat berdiri bahu-membahu sama Washington, ini kayaknya mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Misalnya soal dasar invasi, senjata pemusnah massal yang akhirnya nggak pernah ketemu itu, dan juga konsekuensi jangka panjangnya. Terus apakah ada peringatan juga yang diabaikan? Kayak kasus Chamberlain sama Aden tadi? Wah, banyak banget. Sumber kita merinci gimana para ahli itu udah kasih peringatan keras loh. Diplomat-diplomat veteran yang puluhan tahun tugas di Timur Tengah, mereka udah bilang hati-hati soal kompleksitas masyarakat Irak dan bahaya destabilisasi regional. Terus, Kepala Badan Intelijen Domestik MI5 saat itu, Eliza Manningham Buller, secara eksplisit ngingetin pemerintah bahwa invasi itu justru akan meningkatkan ancaman terorisme ke Inggris, bukan ngurangin. Para akademisi juga banyak yang nyuarain keprihatinan serupa. Tapi, ya gitu deh. Tapi semua itu diabaikan. Kenapa bisa gitu ya? Apa yang bikin peringatan dari para ahli ini nggak didengar? Sumber Tika mengindikasikan adanya semacam keyakinan di lingkaran dalamnya Blair kalau menggulingkan Saddam Hussein itu tindakan moral yang benar, terlepas dari analisis konsekuensinya. Mungkin ada semacam groupthink juga ya, dan keinginan kuat buat nunjukin solidaritas sama AS pasca 911. Jadi fokusnya lebih ke tindakan tegas dan aliansi daripada ke pemahaman mendalam soal Irak sebagai negara dan masyarakat. Akibatnya, ya kita lihat sampai sekarang. Ketidakstabilan berkepanjangan di Irak dan kawasan, plus dampak buruk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi polanya jelas banget ya, pemimpin merasa paling tahu, terus ngabaikan ahli, terobsesi sama citra atau hubungan personal. Sumber kita kan juga nyinggung Lloyd George ya di awal abad ke-20, yang pemen menteri luar negerinya kayak pelayan cuma nurut perintah. Ini kayaknya hasrat yang udah lama ada ya. Betul sekali. Ada semacam godaan gitu bagi pemimpin buat lihat kebijakan luar negeri sebagai arena personal mereka. Tempat mereka bisa bersinar tanpa diganggu detail-detail kecil dari para birokrat atau parlemen. Nah, bab 7 melukiskan ini sebagai fantasi yang berbahaya. Oke, kita pindah sekarang ke Amerika Serikat. Harry Truman kan sering dianggap contoh pemimpin kuat ya, terutama karena berani mecat Jenderal Douglas MacArthur yang populer banget pas Perang Korea. Apakah dia juga masuk kategori ilusi ini menurut analisis di bab 7? Nah, Truman ini justru disajikan sebagai kontras yang menarik di sumber kita. Dia itu awalnya, malah skeptis banget sama Kementerian Luar Negeri. Dia pernah nyebut mereka anak-anak celana bergaris gitu, stripe pants boys. Haha, kayak sindiran gitu ya? Ya, sindiran yang nunjukin kalau mereka itu dianggap elitis, lulusan Ivy League, jauh dari rakyat Amerika biasa. Truman merasa mereka nggak mewakili kepentingan negaranya.
Tapi terus dia berubah pikiran. Nah, itu dia. Dia belajar. Sumber kita menekankan gimana Truman kemudian justru mendelegasikan wewenang yang sangat besar ke Menteri Luar Negerinya, George Marshall dan Dean Acheson. Ini bukan tipe pemimpin yang pengen semua sorotan ke dia. Bukti paling nyata ya Marshall Plan itu. Ah iya, program bantuan buat Eropa pasca perang itu kan? Betul. Program raksasa itu dinamai Marshall Plan, bukan Truman Plan. Ini kan nunjukin kerelaan mengakui dan ngangkat peran orang lain, bukan malah obsesi sama citra personal. Terus gimana soal pemecatan MacArthur? Bukannya itu tindakan kuat yang sangat personal? Itu memang tindakan tegas, nggak diragukan, tapi sumber kita membingkainya secara beda. Pemecatan itu bukan karena Truman pengen tampil gagah di panggung dunia, sama sekali bukan. Itu adalah penegakan prinsip supremasi sipil atas militer. MacArthur kan secara terbuka menentang kebijakan Truman di Korea. Si jenderal pengen perang diperluas ke Tiongkok, bahkan secara implisit ngancam pakai senjata nuklir. Sementara Truman dan penasihatnya pengen konflik dibatasi, biar nggak jadi perang dunia ketiga. Keputusan mecat MacArthur tuh pasti nggak populer banget ya saat itu. Wah, luar biasa nggak populernya. Sumber nyata Truman dibanjiri surat kemarahan. Mayoritas publik dan banyak anggota Kongres itu muja-muja MacArthur sebagai pahlawan perang. Bahkan ada seruan buat memaksulkan Truman loh. Wow. Tapi dia tetap pada keputusannya, berdasarkan otoritas konstitusionalnya sebagai panglima tertinggi. Jadi kekuatan Truman di sini bukan ilusi panggung dunia, tapi keberanian ngambil keputusan sulit dan nggak populer demi prinsip yang lebih besar, meskipun risikonya gede secara politik. Dia justru nolak godaan buat ngikutin opini publik demi citra. Wah, ini kontras yang jelas banget ya sama contoh-contoh Inggris tadi. Oke, sekarang gimana dengan sistem non-demokratis? Di sana dan kesannya pemimpinnya benar-benar punya kuasa absolut ya, termasuk soal luar negeri. Bab 7 pasti bahas ini juga, misalnya Uni Soviet gitu. Nah, disinilah lapisan ilusi berikutnya terungkap. Dan bab 7 ngasih contoh yang kuat banget. Invasi Soviet ke Afghanistan tahun 1979. Secara teori ini, keputusan kan ada di tangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, waktu itu Leonid Brezhnev. Tapi realitasnya lebih kompleks. Gimana tuh kompleksitasnya? Bukannya Brezhnev tinggal kasih perintah aja? Nggak sesimpel itu ternyata. Sumber kita ngejelasin kalau saat itu, kesehatan Brezhnev udah menurun drastis. Keputusan invasi itu sebenarnya didorong oleh kelompok kecil yang sangat berpengaruh di dalam Politbiro. Itu badan pengambil keputusan tertinggi Partai Komunis Soviet. Oh, jadi bukan murni dari Brezhnev sendiri? Bukan. Terutama didorong oleh Kepala KGB, Dinas Rahasia, Yuri Andropov, sama Menteri Pertahanan Dmitry Ustinov. Terus didukung juga sama Menteri Luar Negeri Andrei Gromyko. Nah, mereka bertiga inilah yang secara agresif meyakinkan Brezhnev yang udah rentah dan sakit-sakitan itu. Jadi bukan keputusan tunggal Brezhnev, tapi lebih kayak hasil lobby internal kelompok kecil gitu ya? Tepat. Dan yang lebih penting lagi nih, kelompok kecil ini ternyata mengabaikan pandangan yang beda. Sumber nyebutin Perdana Menteri Alexei Kosygin, dia anggota Politbiro juga, secara eksplisit menentang intervensi militer. Tapi ya, suaranya nggak didengar. Mereka juga ngabaikan analisis dari para ahli di luar lingkaran kekuasaan. Misalnya, ada Oleg Bogomolov, dia direktur sebuah institut riset penting soal ekonomi sosialis dunia. Dia nulis memo yang sangat kritis setelah invasi, ngingetin soal konsekuensi bencana. Tapi ya, memo itu tentu aja diabaikan sama para pengambil keputusan. Dan hasilnya kan memang bencana ya buat Soviet? Benar sekali. Perang Afghanistan itu jadi kayak Vietnamnya Uni Soviet. Perang yang mahal banget, makan banyak korban jiwa, ngerusak reputasi internasional Soviet, dan akhirnya ikut berkontribusi pada kebangkrutan moral dan ekonomi yang meruntuhkan sistem itu sendiri. Ini nunjukin banget, bahkan dalam sistem yang kelihatannya paling monolitik dan terpusat pun, keputusan fatal bisa lahir dari dinamika kelompok kecil yang tertutup, bias, dan ngabaikan pandangan alternatif. Jadi ilusi satu pemimpin kuat itu bisa nutupin realitas proses internal yang bisa jadi sangat cacat. Jadi di balik layar itu rumit ya. Sumber kita kan juga nyinggung Perang Korea kan? Soal dinamika antara Stalin, Kim Il-sung, sama Mao Zedong. Apa itu juga contoh kompleksitas di balik layar? Iya, itu contoh lain yang menarik dari bab 7. Keputusan Korea Utara nerang Korea Selatan tahun 1950 itu kan sering dianggap kayak perintah langsung dari Stalin. Tapi sumber kita menunjukin realitas yang lebih rumit lagi. Jadi Kim Il-sung lah yang pertama kali ngusulin invasi.
Tapi dia butuh lampu hijau dan dukungan militer dari Stalin. Nah, awalnya, tahun 1949, Stalin itu nolak. Dia takut konfrontasi langsung sama AS. Oh, sempat nolak ya? Ya, tapi di awal 1950 kalkulasinya berubah. Mungkin karena AS narik sebagian besar pasukannya dari Korea Selatan, terus Mao juga baru menang perang saudara di Tiongkok. Akhirnya Stalin setuju, tapi ada syaratnya. Mao juga harus siap bantu kalau diperlukan. Mao sendiri awalnya agak enggan terlibat, tapi akhirnya setuju kirim pasukan sukarelawan setelah pasukan PBB mendekati perbatasan Tiongkok. Ya, karena tekanan dari Stalin juga, dan mungkin merasa utang budi sama Korea Utara atas bantuan mereka pas perang saudara Cina. Jadi jelas, ini bukan komando satu arah, tapi lebih ke negosiasi, kalkulasi strategis, dan dinamika kekuasaan yang kompleks antara tiga pemimpin otoriter. Luar biasa ya kompleksitasnya. Jadi setelah lihat semua contoh ini dari bab 7, The Myth of the Strong Leader, apa dong pelajaran utamanya? Intisari yang bisa kita pegang tentang ilusi kebijakan luar negeri pemimpin kuat ini apa? Sumber kita ini menyoroti beberapa jebakan utama yang perlu banget kita waspadai. Pertama, yaitu tadi, kepercayaan diri berlebihan pemimpin, merasa cuma dia yang punya visi atau kemampuan unik buat ngatasin masalah global. Ini seringkali ngarah ke pengabaian proses dan institusi yang udah ada. Oke, terlalu pede ya. Terus apa lagi? Kedua, pengabaian terhadap keahlian. Entah itu Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen, atau akademisi. Masukan mereka sering dikesampingkan demi, intuisi atau preferensi pribadi pemimpin, kayak kasus Chamberlain tadi. Iya. Yang ketiga? Ketiga, prioritas pada ego dan hubungan personal. Keinginan buat kelihatan kuat, nggak mau kalah gengsi, atau cuma pengen jaga hubungan baik sama pemimpin lain. Itu bisa mengalahkan analisis objektif tentang kepentingan nasional yang sebenarnya. Kasus Eden dan Blair tadi contohnya. Dan bahkan di negara otoriter pun, ilusi kontrol tunggal itu juga jadi masalah ya? Betul sekali, itu jebakan keempat. Ilusi bahwa di rejim otoriter keputusan cuma datang dari satu orang, itu seringkali keliru. Keputusan bisa lahir dari dinamika kelompok kecil yang tertutup, rawan glupting, dan sama-sama bisa bikin kesalahan fatal karena ngabaikan peringatan. Malah kurangnya transparansi bisa memperburuk keadaan. Jadi, ilusi pemimpin kuat ini bahaya di mana-mana, di berbagai sistem politik. Lalu, ini dia, mengapa ini penting buat Anda pendengar kami? Kenapa sih kita perlu peduli soal pembongkaran ilusi ini? Wah, ini krusial banget, karena ini mempengaruhi cara kita memahami dunia dan juga cara kita mengevaluasi pemimpin. Jadi, saat Anda lihat berita soal pertemuan puncak, negosiasi alot, atau keputusan besar soal hubungan internasional, jangan gampang terpukau sama citra ketegasan personal pemimpin atau chemistry antar mereka yang sering banget ditonjolkan media. Bab 7 ini ngingetin kita kalau apa yang tampak sebagai diplomasi personal yang brilian atau kebijakan kuat yang menentukan itu bisa jadi cuma nutupin proses yang cacat, pengabaian nasihat krusial, atau motivasi yang lebih didorong ego ketimbang kepentingan rakyat banyak. Jadi intinya kita perlu lebih kritis gitu ya? Nggak telan mentah-mentah apa yang kelihatan di permukaan. Sangat perlu. Pertanyakan narasi yang disajikan. Coba pikir, siapa sih yang diuntungkan dari citra pemimpin kuat ini? Apa ada suara-suara ahli atau institusi yang mungkin sengaja diabaikan? Kita perlu sadar bahwa di balik setiap keputusan besar di panggung dunia itu, hampir selalu ada kompleksitas, tarik-menarik kepentingan, dan proses internal yang jarang banget kelihatan di permukaan. Memahami ilusi ini bantu kita jadi warga negara dan pengamat dunia yang lebih cerdas, biar nggak gampang tertipu sama penampilan luar. Toh, keputusan kebijakan luar negeri itu punya dampak nyata ke kehidupan kita semua kan? Jadi penting banget buat kita paham gimana keputusan itu sebenarnya dibuat. Ini benar-benar sebuah kajian mendalam yang, membuka perspektif baru banget. Terima kasih banyak sudah memandu kita melalui analisis dari bab 7 ini dengan begitu jelas. Sama-sama. Ya, membongkar mitos-mitos kayak gini memang selalu mencerahkan ya. Selalu ada lapisan yang lebih dalam untuk diungkap. Dan sebagai penutup nih, mungkin ini sebuah pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut di rumah. Mengingat semua contoh sejarah yang kita bahas barusan, kegagalan diplomasi personal Chamberlain, obsesi citra Eden di Suez,
prioritas aliansi Blair di Irak, sampai proses cacat di balik keputusan Soviet di Afghanistan, sejauh mana sih fokus media dan politik kita saat ini pada pertemuan puncak antar pemimpin, pada deal personal, pada citra kuat individu? Apakah fokus ini mungkin masih membentuk atau malah mengaburkan realitas kebijakan luar negeri hari ini? Jangan-jangan kita sebagai masyarakat global masih berisiko ngulangin kesalahan masa lalu dengan terlalu memuja peran individu pemimpin di panggung dunia. Dan akibatnya, kita jadi mengabaikan pentingnya proses institusional, keahlian, dan analisis mendalam yang seharusnya jadi fondasi kebijakan. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Oke, sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.